Bismillah, kita mulai materi tentang gaya. Ya, jadi gaya itu adalah tarikan, ya, tarikan atau dorongan, ya. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk tarikan atau dorongan itu disebut gaya. Ya, adapun sifat-sifat gaya ini terhadap benda ada 4, ya, atau mungkin ada 5, ya, bahkan ada 5. Nah, yang pertama itu gaya dapat merubah bentuk benda, ya. Gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya misalnya kita kertas yang awalnya rata, kemudian kita remas menjadi bulat seperti bola, berubah bentuknya. Atau gelas yang tadinya bentuknya seperti gelas, kemudian kita banting menjadi pecah, ya. Nah, itu adalah di antara contoh bentuk gaya dapat merubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya misalnya di depan kita ada kursi, kemudian kita dorong, ya. Nah, kita ada kursi, kita dorong dengan gaya. Berarti gaya apa itu yang kita pakai? Gaya otot, ya. Menjadi bergerak. Nah, itu berarti gaya dapat merubah benda diam, tadi kan kursinya diam, menjadi bergerak. Ya, atau bola tadinya diam, terus kita tendang, nah kemudian menjadi bergerak. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini DSB. DSB itu maksudnya dan sebaliknya. Dan sebaliknya berarti dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya bola yang tadinya kita tendang di lapangan, kemudian bergulir, lama-lama dia akan diam sendiri. Kenapa dia bisa diam sendiri? Karena ada gaya gesek antara bola tersebut dengan lapangan. Sehingga bola tersebut lama-lama diam. Ya, berarti ini pengaruh gaya. Pengaruh gaya apa? Pengaruh gaya gesek. Ya. Nah, contohnya lagi misalnya ada orang menendang bola, kemudian kita tangkap bolanya. Nah, itu juga gaya gesek. Tadinya bergerak menjadi diam. Atau misalnya mobil nabrak pohon, misalnya tadinya melaju cepat, nabrak pohon, menjadi diam. Berarti di situ ada gaya juga, gaya gesek. Ya, memang gaya yang membuat membuat benda bergerak menjadi diam itu rata-rata adalah gaya gesek. Ya. Kemudian yang keempat, ya, gaya dapat merubah arah gerak benda, ya, merubah arah gerak benda. Contohnya misalnya kita main bola, bola diumpan dari arah kanan, kemudian kita sundul ke depan. Tadi arahnya ke kanan, menjadi ke depan, berarti merubah arah gerak benda. Atau misalnya kita lagi naik sepeda lurus, kemudian stangnya kita belokin ke kiri. Jadilah dia belok ke kiri, tadinya lurus, terus belok ke kiri, gitu ya. Nah, berarti itu merubah arah gerak benda. Atau kita main badminton, koknya tadinya kita smash ke arah lawan, kemudian lawan tangkis, balik lagi koknya ke arah kita, berarti kan berubah arahnya. Itu contoh merubah arah gerak benda. Terus kemudian ada juga sebenarnya yang kelima, itu dapat mempercepat benda. Tapi kadang-kadang di buku nggak ditulisin. Yang kelima itu dapat mempercepat gerak benda. Contohnya misalnya kita lagi naik sepeda, tiba-tiba ada turunan, ya. Sepeda kita yang tadinya sedang biasa jalannya, kemudian jadi tambah cepat. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi, sehingga sepeda kita melajunya jadi tambah kencang, ya. Atau misalnya kita lagi naik sepeda lagi biasa, terus ada teman kita dorong punggung kita, maka makin cepat laju sepeda kita. Kenapa? Karena ada gaya dorong, yaitu gaya otot, ya. Kemudian macam-macam gaya. Ya, gaya itu ada 6. Ya, cara menghafalnya biasanya saya singkat LOM G2P. LOM G2P. Singkatannya itu L itu gaya listrik, ya. O itu gaya otot. Terus kemudian M itu gaya magnet, ya. G2 maksudnya G-nya 2 kali gitu. G-nya gesek, G yang selanjutnya gravitasi, kemudian yang terakhir P pegas. Nah, ini adalah macam-macam gaya, ada 6. Adapun gaya listrik itu yang dihasilkan oleh listrik, ya, biasanya sumber listriknya bisa dari baterai atau aki. Kemudian gaya otot itu yang dihasilkan oleh otot kita. Kemudian gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet. Kemudian gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi karena dua benda saling bersentuhan. Jadi dua benda apapun itu yang saling bersentuhan, maka dia ada gaya gesek. Misalnya, kita ngelihat galon.
di atas atau dispenser di atas lantai. Ada nggak gaya gesek antara dispenser dengan lantai? Ada, karena kan nempel, ya. Nah, itu namanya disebut gaya gesek statis. Adapun ketika misalnya mobil berjalan, ada nggak gaya gesek antara ban dengan aspal? Ada juga. Itu namanya gaya gesek dinamis. Jadi gaya gesek ada dua, statis dan dinamis. Statis itu ketika bendanya diam, sama-sama diam. Dinamis itu karena salah satunya benda atau dua-duanya bergerak seperti itu. Kemudian gaya gas yang terakhir gaya pegas, ya, itu gaya yang disebabkan karena yang dapat membuat benda balik lagi ke bentuk semulanya. Contohnya per, karet, ya. Ketika kita memegang gagang pintu, kemudian kita buka, terus pas kita lepas balik lagi gagang pintunya, itu ada gaya pegasnya. Atau ketika kita main panah, ya, panahan, di busurnya udah kita tarik, terus abis itu anak panahnya melesat ke depan, itu karena gaya pegas seperti itu. Paham ya? Nah, ini adalah macam-macam gaya, ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.